Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali dalam Diklat Nasional 40 jam pelajaran strategi dahsyat dan praktis, inovasi perangkat ajar, kurikulum merdeka berbasis artificial intelligence diselenggarakan oleh Belajar Bersama bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Tingkatkan kompetensi guru melalui Belajar Bersama. Malam hari ini ditemani oleh saya kembali, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nadia Salsabila Soliha, Bapak Ibu Guru dapat memanggil saya Nadia, moderator yang akan menemani seluruh peserta yang ada di kegiatan Diklat Nasional Belajar Bersama. Langsung saja kita sambut beliau dengan meriah, Ibu Harna Yulistiarini, SPD MPD. Selamat malam, Ibu Harna. Selamat malam Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ibu Harna malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semoga senantiasa diberi kesehatan ya Ibu. Amin. Terima kasih Mbak Nadia. Semoga sehat semuanya ya, panitia, peserta semuanya. Amin. Baik Ibu Harna, kiranya mungkin boleh nih Ibu di-spill sedikit, kiranya malam hari ini dari Ibu Harna ingin membahas apa nih yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu Guru Nusantara? Ya, hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis AI yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat perangkat ajar. Wah, luar biasa. Ini pasti sangat menarik nih buat Bapak Ibu Guru seluruh Nusantara. Mungkin karena Bapak Ibu sepertinya di kolom chat juga sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan penyampaian materi dari Ibu Harna pada malam hari ini. Mungkin langsung saja Ibu Harna, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan saya dengar pesertanya sampai 160.000, luar biasa sekali. Jadi hari ini kita di pertemuan yang kedua ya, Diklat Nasional Strategi Dahsyat dan Praktis Inovasi Perangkat Ajar Kurikulum Merdeka berbasis Artificial Intelligence, jadi AI. Nah, AI lagi nih, ini memang sedang tren ini, pemanfaatan AI, termasuk guru-guru. Ketika guru-guru bisa memanfaatkannya, maka ada banyak hal yang bisa dihemat ya Bapak Ibu. Kita bisa lebih menghemat waktu, hemat tenaga, jadi lebih cepat dalam menyiapkan perangkat ajar. Apa sih perangkat ajar yang perlu Bapak Ibu buat? Coba nih, bisa dijawab di chat. Bapak Ibu perlu membuat perangkat ajar apa saja? Oke, apa sih? Oh ya, Bu Herlia perlu buat RPP nih. Pak Hasbini perlu membuat modul ajar. Ada yang perlu membuat bahan ajar, ya. Silabus, oke. Ya, Promes. Ada yang perlu membuat ATP. Ada yang perlu membuat alat peraga. Buat administrasi, media pembelajaran, ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi memang ada, sebelum kita mengajar perlu ada persiapan ya Bapak Ibu. Kita perlu menyiapkan perangkat ajar. Dan perangkat ajar ini bisa kita buat sendiri, bisa kita buat dengan bantuan AI, bisa juga kita buat dengan modifikasi perangkat ajar yang sudah ada gitu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa terbebani dengan adanya harus misalnya ya, wah harus punya perangkat ajar misalnya. Besok dikumpulkan misalnya ya ini, atau di sekolahnya itu ada ini wajib mengumpulkan ini misalnya seperti itu. Jadi ketika itu terjadi gitu, entah itu karena mau ada akreditasi atau karena mau dinilai untuk apa, kelengkapan sertifikasi, atau mau dinilai untuk PKKS, atau mau digunakan untuk apa, Bapak Ibu jangan khawatir. Kita bisa membuatnya, kita bisa memodifikasinya gitu. Jadi modifikasi yang sudah ada pun sebenarnya boleh gitu ya. Dan kalau kita mau buat sendiri, tapi yang cepat itu juga bisa juga gitu. Karena sekarang ada banyak AI yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membantu
tugas Bapak Ibu. Namun sebenarnya perangkat ajar ini bukan hanya sekedar administrasi belaka ya Bapak Ibu. Jadi perangkat ajar ini adalah sesuatu yang perlu kita siapkan memang ketika kita mau mengajar. Apakah itu buku teks, apakah video pembelajaran. Nah, videonya itu pun apakah kita mau ambil dari YouTube juga boleh, apakah kita memanfaatkan yang sudah ada juga bisa, apakah kita membuat sendiri juga bisa Bapak Ibu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola pembelajaran di kelas, itu yang utama. Jadi bagaimana kita menyampaikan ilmunya, kontekstual dari ilmu tersebut itu bagaimana, itulah yang terpenting. Jadi bukan hanya tentang perangkat ajar yang harus dikumpulkan atau yang harus diselesaikan, bukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola pembelajaran di kelas. Itu kata kuncinya. Dan agar pembelajaran di kelas lebih optimal, maka tidak ada salahnya kita merancang pembelajaran kita dengan benar-benar memikirkannya, begitu Bapak Ibu. Jadi dengan benar-benar memikirkan perangkat ajarnya yang seperti apa, begitu. Yang bagaimana harusnya, bagaimana konteksnya, apa yang akan kita terapkan di kelas kita, begitu. Nah, izin share screen untuk hari ini Bapak Ibu. Baik. Apakah layar saya terlihat? Cek, Mbak Nadia. Ini sudah tanggal 7. Sudah terlihat jelas Ibu Harna. Alhamdulillah. Akan coba saya atur dulu. Oke. Nah, jadi hari ini di pertemuan yang kedua ini saya akan mengenalkan gitu ya. Ini mengenalkan karena hari kedua ini masih pengenalan ya. Saya akan mengenalkan berbagai jenis AI untuk efisiensi penyusunan perangkat ajar. Nah, barangkali nanti di pertemuan yang ketiga dan keempat akan ada praktek-praktek yang lebih banyak lagi ya, AI yang lain. Karena memang banyak sekali AI yang bisa kita manfaatkan untuk menyusun perangkat ajar gitu Bapak Ibu. Nah, kita akan membahas tentang perangkat ajar, sekilas tentang AI dan manfaatnya, serta jenis-jenis AI untuk membuat perangkat ajar. Bapak Ibu, kalau kita membuka di platform Merdeka Mengajar, di sana ada fitur perangkat ajar. Nah, di situ ada perangkat ajar. Apa sih perangkat ajar itu, begitu ya? Nah, di PMM sendiri, perangkat ajar adalah kumpulan ya, kumpulan perangkat ajar yang berbasis kurikulum merdeka yang dapat digunakan pendidik untuk mencari referensi atau inspirasi materi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Jadi sebenarnya di PMM sendiri sudah banyak contoh-contoh perangkat ajar ya. Di sana ada bahan ajar. Jadi bahan ajar ada yang berupa video, poster, kemudian modul ajar atau RPP plus gitu ya, bahasanya di sana RPP plus. Nah, jadi ada modul ajar, kemudian buku teks, serta modul project. Ini adalah perangkat yang utama gitu. Dan modul ajar sendiri itu terdiri dari berbagai komponen tentu saja ya Bapak Ibu. Jadi modul ajar atau RPP kan terdiri dari tujuan pembelajaran. Di sana ada metode atau model pembelajaran apa yang kita pakai. Jadi ada kegiatan pembelajaran. Selain itu juga ada asesmennya, asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Jadi di dalam RPP atau modul ajar itu juga ada asesmennya, ada rubrik penilaiannya. Nah, jadi itu yang akan kita buat dengan menggunakan AI. Jadi biar mempercepat kita membuat modul ajar atau merencanakan pembelajaran. Kemudian bahan ajar itu tadi ya. Bisa video. Nah, kita bisa membuat video sendiri gitu. Tapi kalau memang ada yang bagus di YouTube kita pakai untuk mengajar di kelas kita, itu pun bisa juga, boleh seperti itu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Nah,
ada buku teks ya. Jadi materi-materi yang dalam bentuk buku teks, buku paket kalau murid-murid saya bilang. Kemudian ada modul project. Jadi kita mau ada P5 misalnya. Nah, di PMM sendiri sudah ada contoh-contoh modul projectnya. Jadi ada ratusan guru yang sudah menjadi kontributor perangkat ajar di PMM dan beliau-beliau sudah mengirimkan modul projectnya, bahan ajarnya, modul ajarnya. Nah, itu bisa kita modifikasi. Tapi kalau kita ingin buat sendiri, kita juga bisa buat sendiri dan ini akan dipermudah dengan adanya AI. Nah, apa sih AI itu sekarang? AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau intelligence buatan. Jadi kecerdasan buatan. Ini merujuk pada kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Tujuan utama dari pengembangan AI adalah menciptakan program atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengenalan pola, bahkan interaksi sosial. Nah, bagi guru ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama, efisiensi. Jadi, bisa mengurangi waktu yang dihabiskan guru untuk membuat tugas administratif, sehingga memungkinkan mereka lebih fokus pada pengajaran dan pembimbingan siswa. Jadi, kita bisa hadir penuh mengajar siswa, membimbing siswa dengan fokus, dengan penuh. Kenapa? Karena dalam perencanaan pembelajaran kita lebih cepat selesai gitu, sehingga waktu kita bisa kita fokuskan untuk memikirkan anak didik kita daripada memikirkan administrasinya seperti itu. Kemudian peningkatan pembelajaran siswa, yaitu memberikan informasi yang lebih baik tentang kemajuan belajar siswa yang memungkinkan guru untuk merancang pengajaran yang lebih sebentar. Jadi yang lebih efektif dan lebih sesuai. Jadi kita bisa meningkatkan proses pembelajaran kita. Kemudian dari segi pengelolaan kelas, ini juga lebih efektif karena AI bisa membantu mengelola pemantauan otomatis kehadiran, keterlibatan siswa, ini pun bisa. Selanjutnya, kita bisa membuat apa saja sih di perangkat ajar itu. Kita bisa membuat modul ajar. Ya, kita bisa merencanakan pembelajaran yang bermakna, interaktif, dan menyenangkan. Kemudian, inspirasi proyek dan program sekolah. Misalnya kita mau membuat modul POE 5, membuat program budaya positif sekolah. Ini kita bisa mengembangkannya dengan AI. Kemudian kita bisa membuat media pembelajaran ya, aneka media dan sumber belajar dengan mudah dan cepat. Nah, apa saja jenis-jenis AI yang sudah Bapak Ibu ketahui? Silakan bisa dijawab di chat nih. Apa saja jenis-jenis AI yang sudah Bapak Ibu ketahui? Silakan. Oke, Bapak Muhammad Alifan, ChatGPT ya. ChatGPT, Bu Yuni Canva, ya. Ada Bing, ada ChatGPT, Canva, ChatGPT, Gamma, Bard, Divit, Quizzes, ya, betul. Canva, Gamma, Class Point, ya. Ya, ada yang belum pernah menggunakan, tidak masalah. Nanti kita spill sedikit-sedikit ya, karena saya bagian pengenalan. Berarti nanti akan saya praktikkan sedikit-sedikit nanti, ya. Canva, Bard.
Oke, apa ini POW? Saya juga belum, kalau POW belum pernah menggunakan. Nanti kita coba juga ya. Quizzes, ya. ChatGPT, Canva, oke. Iya, jadi memang banyak sekali ya Bapak Ibu. eh QReport, ya betul. Oke, jadi banyak sekali AI yang ada dan bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, ini di sini saya akan mengenalkan beberapa dulu. ChatGPT, Canva Magic AI, Magic Pen, sama Magic School ya, Magic School AI. Nah, ini nanti saya kenalkan. Tadi sepertinya tidak ada yang menjawab Magic Pen dan Magic School AI. Dan ini kita praktikkan terlebih dahulu yang dua dulu ini, baru ini ya. Nanti sekilas saja kita kenalkan sekilas-sekilas gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah ChatGPT adalah program chatbot ya, AI. Dia terlatih model bahasanya sehingga memiliki kemampuan menanggapi berbagai pertanyaan atau perintah pengguna secara natural dan relevan. Program ini dibuat oleh OpenAI. Manfaatnya bagi guru, guru bisa mencari materi, bisa membuat rencana pembelajaran, bisa membuat penilaian, penyesuaian materi, membantu pengembangan soal ujian, membuat rubrik penilaian atau asesmen, kemudian membuat modul P5 dan sebagainya. Jadi sebenarnya hampir semua hal bisa gitu ya, bisa kita tanyakan gitu. Kemudian Magic Pen. Magic Pen ini juga banyak sekali fitur-fiturnya dan sudah ada template-nya sehingga kita tinggal mengisi materinya gitu. Atau bab apa yang mau kita ingin dibuatkan. Nah, ini Magic Pen. Kemudian ada Canva. Nah, Canva ini biasanya untuk membuat media presentasi, video pembelajaran, kemudian sesuatu yang biar desainnya menarik gitu. Misalnya modul ajar tapi penuh warna-warni begitu ya. Seperti ini juga ini saya buat dengan cepat dengan Canva Bapak Ibu. Jadi sudah ada desainnya, kita tinggal nambahin tulisan-tulisan sedikit seperti ini. Tuh. Kemudian Magic School. Nah, kalau Magic School AI ini juga bisa nih mendukung pembelajaran. Misalnya kita mau membuat soal dari link YouTube. Jadi sudah ada penjelasan di YouTube, kita ketik di sana, kita salin di sana. Itu nanti akan soal yang sesuai dengan link YouTube tersebut adalah ini misalnya begitu. Jadi ini bisa juga kita manfaatkan Magic School. Nah, itu ya, yang menjadi catatan adalah meskipun AI akan memberikan arahan, algoritma ya, dan informasi secara cepat, tapi di sini guru tetap memiliki peran penting, karena gurulah yang menentukan konteks mana yang mau diambil. Gurulah yang bisa memberikan interpretasi pribadi dan bisa mengelola proses pembelajaran secara menyeluruh. Maksudnya secara menyeluruh adalah proses pembelajaran dengan penanaman karakter siswa misalnya. Jadi kan tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu di kelas, tapi bagaimana bisa penanaman karakter, menjadi teladan, kemudian bagaimana mengelola emosi siswa begitu ya, agar di kelas ini mereka bisa nyaman, senang, ceria begitu. Nah, itulah peran penting guru. Jadi semoga dengan mudahnya kita membuat perencanaan pembelajaran atau perangkat ajar, kita bisa lebih fokus lagi dengan siswa-siswi kita begitu. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan tadi ya beberapa contoh gitu penggunaan AI untuk membuat perangkat ajar yang inovatif. Saya coba tadi dari Magic School AI ya, tulisannya Magic School. Ini aja, Magic School AI. Nah, ini ya, Magic School AI. Kita coba dan kita bisa bandingkan dari beberapa
Nah, ini untuk bahasa, kita bisa Indonesia atau bahasa Inggris, bisa. Nah, kita for teacher ya, sign up. Nah, ini sign up. Jika kita belum pernah mendaftar, maka sign up. Tapi jika kita sudah pernah, maka kita login. Seperti itu. Nah, soalnya saya sudah pernah, maka saya langsung login saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah, seperti biasa mendaftar dulu. Mendaftarnya dengan akun Google saja. Nah, apa sih yang bisa dibuat? Ini banyak nih Bapak Ibu. Bisa membuat, ini bahasanya saya ubah bahasa Indonesia ya, supaya memudahkan. Ini seperti ChatGPT, kita bisa ngobrol. Kemudian kita bisa minta dibuatkan pilihan ganda, soal-soal pilihan ganda. Kemudian kita bisa minta dibuatkan rencana belajar atau RPP. Kemudian menulis ulang teks atau parafrase ya, parafrase. Jadi dari suatu teks diubah bahasanya, susunan kalimatnya begitu. Nah, kita juga bisa meminta komentar tentang siswa kita. Kemudian bisa membuat pertanyaan dari video YouTube misalnya. Nah, membuat teks dan sebagainya, membuat rubrik, membuat umpan balik, membuat penerjemah teks, soal kata cerita matematika. Nah, ini bisa sering saya pakai nih. Karena saya guru matematika. Lelucon guru, pengoresi teks dan sebagainya. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Wah, ada penugasan multi langkah, kemudian buletin kelas, bagaimana ice breaking ya, ini ice breaking nih, buat ice breakingnya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, Magic School AI. Nah, kita sign up with Google. Ini kalau baru pertama. Jadi sign up with Google. Kita coba dulu, kalau ini mungkin agak lama, nanti kita ke Magic Pen dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini sepertinya prosesnya agak lama. Tadi pagi cepat padahal. Oke, coba. Nah, sign in with Google. Oke, sambil menunggu yang ini, barangkali kita ke Magic Pen dulu ya. Magic Pen. Nah, untuk Magic Pen, ini magicpen.com. Oke. Nah, ini untuk bahasanya. Jadi di sini untuk mengatur bahasanya. Sama seperti tadi, apabila kita belum pernah menggunakan, maka kita sign up dulu ya. Mendaftar untuk Magic Pen kita tidak perlu mendaftar juga, tidak apa-apa. Kemudian kalau ingin berbahasa Indonesia, di bagian bahasa ini kita klik Indonesia. Nah, seperti ini. Di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu.
apa yang ingin kita tulis, kita klik terlebih dahulu. Misalnya untuk pendidikan, kita mau membuat tentang ini, lesson plan misalnya ya, perencanaan pembelajaran. Subjeknya adalah materi. Materi saya ini materi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus matematika kelas 8 SMP secara kontekstual itu saja. Secara kontekstual terkait konservasi air. Jadi persamaan garis lurus, tapi bisa nggak sih terkait konservasi air misalnya? Nah, kemudian ini kita atur dulu, peran saya adalah sebagai guru bahasa Indonesia, formal misalnya, panjangnya sedang saja, formatnya seperti ini. Terus klik generate atau hasilkan. Nah, jadi kita mau ke materi baru ya, materi persamaan garis lurus di matematika. Nah, di sini langsung keluar RPP-nya, rencana pembelajarannya seperti ini misalnya. Memahami konsep persamaan garis lurus, menerapkan persamaan garis lurus dalam konteks konservasi air, menghitung kemiringan atau gradien, mengidentifikasi solusi persamaan garis lurus. Kemudian memperkenal, ini kegiatan pembelajarannya, ini teorinya, kemudian ini penerapannya, kemudian pemberian soal latihan, kemudian penilaiannya bisa penugasan individu, presentasi kelompok, ujian tertulis. Untuk gaya belajarnya, apabila visual gunakan diagram, apabila audio untuk ini sampaikan penjelasan dengan jelas dan beri kesempatan siswa untuk diskusi. Jadi ini pembelajaran diferensiasinya ya Bapak Ibu. Kinestetiknya libatkan siswa dalam permainan peran, simulasi konsep konservasi air dan persamaan garis lurus. Nah, ini contohnya. Coba kita selain lesson plan misalnya kita mau dibuatkan apa gitu ya terkait materi ini gitu. Misalnya silabus bisa, atau tes game, misalnya game ya, educational game generator, apa ini nanti keluarnya apa coba. Kita klik hasilkan. Nah, ini ada permainan. Oh, ternyata educational game generator. Ini adalah permainan. Jadi bagaimana membawa ini ya materi persamaan garis lurus, tapi saya kaitkan dengan konservasi air atau upaya menghemat air gitu. Jadi materi matematika saya kontekstualisasikan dengan kebutuhan lingkungan kami, yaitu bagaimana menghemat air misalnya. Nah, itu dalam bentuk permainan. Ya, permainannya apa? Misalnya ini. Kalian akan berperan sebagai penyelamat air yang harus menyelesaikan tantangan matematika untuk menyelamatkan sumber air yang terancam. Nah, jadi ini pembelajaran tapi dengan permainan. Ini langkah-langkah permainannya. Pertama, bagilah kelompok. Setiap kelompok memiliki satu petualang konservasi air yang akan memimpin misi penyelamatan air. Jadi kan pembelajarannya lebih inovatif kan, lebih seru gitu. Tidak hanya sekedar di kelas menulis rumus, mengerjakan, buat grafik, udah gitu enggak. Tapi di sini ada soal-soal yang kontekstual juga. Misalnya ini, jika debit air sungai 5 liter per detik, tentukan persamaan garis lurus yang menggambarkan penurunan jumlah air dalam sehari. Nah, itu kan mereka akan mikir,
Ini hubungannya debit dengan persamaan garis lurus apa ya kan gitu. Nah, di sinilah peran guru mengarahkan diskusi itu. Ini peran guru. Kemudian mereka eksplorasi lapangan. Jadi keluar kelas misalnya ya mencari jawaban, presentasi solusi sampai penghargaan. Ini adalah educational game generator. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kita copy ya Bapak Ibu, kita copy karena kita salin ke Microsoft Word ya, karena untuk ide kita gitu, ini kita pakai nggak ya kan gitu. Jadi nanti misalnya dari ChatGPT kita dapat ide seperti ini, dari Magic Pen dapat ide seperti ini. Nah, kita pakai yang mana nih? Yang inovatif, seru. Nih ya, pastenya saya pakai ini aja. Nah, ini lebih rapi ya Bapak Ibu dalam mempastenya. Nah, jadi klik kanan, pastenya yang ini, yang merge formatting. Nah, ini jadi kita mau cari ide istilahnya ya, cari ide tentang tadi pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan AI untuk materi persamaan garis lurus. Jadi ini bisa kita lakukan ketika mau menuju ke bab baru. Biasanya seperti itu, mau ke bab baru kita pengen merancang belajaran seperti apa ya gitu. Ini bisa juga live quizzes generator. Coba ya kalau live quizzes generator keluarnya seperti apa. Kita klik hasilkan. Nah, untuk Magic Pen ini yang gratis itu ada keterbatasan ya Bapak Ibu. Kelemahannya Magic Pen adalah satu hari hanya boleh 10 gitu ya, 10 pertanyaan. Nah, ini misalnya ini live quizzes generator itu artinya soal-soal ya, maksudnya soal quiz. Nah, ini misalnya pertanyaannya, sebuah tangki air memiliki kapasitas 500 liter. Setiap hari air sebanyak 20 liter digunakan. Jika X menyatakan jumlah hari dan Y menyatakan sisa kapasitas air dalam tangki, tentukan persamaan garis lurus yang menggambarkan situasi ini. Nah, ini adalah contoh ya, contoh soal. Kita juga bisa, ini ada beberapa pertanyaan ya terkait ini konservasi air, tapi untuk materi persamaan garis lurus. Misalnya begitu. Jadi kitalah sebagai guru yang menentukan untuk materi ini cocok dengan konteks apa gitu. Misalnya tadi, bahasa Inggris atau apapun pasti bisa gitu. Misalnya bahasa Inggris tentang soal teks prosedur. Teks prosedur kita kaitkan dengan misalnya langkah-langkah misalnya dalam pemilu, kan ini mau pemilu ya. Nah, kita kaitkan dengan konteks pemilu itu juga bisa gitu. Jadi apapun kitalah yang menentukan konteksnya, kitalah yang menentukan pembentukan karakternya gitu. Jadi materinya ini, tapi kitalah yang menentukan gitu ya, manusialah yang menentukan gitu. Jadi ChatGPT, Magic Pen dan lain-lain itu sekedar membantu gitu ya, membantu mempercepat kita. Kalau kita misalnya saya ya matematika mau mengarang soal cerita seperti ini, itu mungkin kan ada agak-agak kesulitan ya Bapak Ibu buat cerita seperti ini. Nah, dengan adanya AI ini akan membantu saya. Pertama, saya tidak usah terlalu banyak ngetik soal gitu ya, karena tinggal copy paste. Terus yang lain-lainnya juga. Nah, ini contoh lagi, saya klik Science Teacher. Yang keluar apa? Coba. Oh yes, layanan sedang sibuk. Nah, ini kadang itu sedang sibuk, mungkin banyak Bapak Ibu peserta yang langsung mencoba ya dengan menggunakan Magic Pen ya ini. Mungkin bareng-bareng banyak yang pakai, kemudian nanti layanan sedang sibuk gitu. Yang diprioritaskan adalah yang berbayar mungkin, yang dijawab yang berbayar dulu. Nah, ini keluar nih. Jadi bagaimana sih persamaan garis lurus kalau kita kaitkan dengan upaya konservasi air gitu ya. Nanti bisa juga nih kita kaitkan dengan pemilu gitu. Itu bisa gitu. Jadi matematika dikaitkan dengan pemilu 2024 ya. Nah, itu nanti juga bisa, pasti ada kaitannya.
Ini ya Bapak Ibu, jadi ini artinya materinya konservasi air itu apa sih gitu kan? Prinsip penting ilmu lingkungan dan sumber daya alam menekankan pentingnya pengelolaan air secara bijaksana untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini kita dapat menggunakan persamaan garis lurus untuk membantu memahami bagaimana konservasi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rumusnya adalah ini. Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian ini contoh-contohnya. Terus jadi ilmunya itu ini di sini. Tentang waduk, menghitung penguapan air di waduk dan sebagainya. Nah, ini ya Bapak Ibu kita bisa paste ya, pastekan di sini. Ini kita simpan untuk ide kita. Wah, ini ya mau kita pakai untuk soal, ini mau kita pakai untuk pembelajarannya misalnya. Nanti kita pakai yang konteks pemilu gitu juga bisa Bapak Ibu. Jadi tergantung kita guru apa gitu dan saya rasa semua itu bisa kita kaitkan dengan konteks sehari-hari gitu. Nah, ini tentang magic pen ya Bapak Ibu. Jadi nanti dengan satu subjek atau satu materi, kita tinggal memilih apa yang kita inginkan. Apakah materinya, ataukah asesmennya, apakah rubrik penilaiannya, ataukah RPP-nya, ataukah silabusnya, ataukah apanya gitu. Jadi ini materinya, tinggal kita ganti-ganti yang bagian ini, itu magic pen. Jadi menurut saya enaknya kita nulis sekali, yang ini tinggal klik-klik yang lainnya. Kan misalnya tentang PR-nya atau matematikanya atau tesnya tentang pre-teaching plan, berarti apa rencana sebelum mengajarnya dan sebagainya, itu di situ. Tentang teknik persiapan tesnya misalnya ini klik hasilkan. Ini kalau magic pen itu jadi satu kali nulis materi, yang lain tinggal ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Apalagi kalau kita memang ingin pembelajaran yang inovatif ya Bapak Ibu. Jadi sesuatu apa ya yang bisa kita kaitkan dengan materi kita. Itu kan memang kita perlu banyak ide gitu untuk menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif. Nah, salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan AI untuk teman diskusi kita gitu. Nah, ini dari Magic Pen, kita cukupkan Magic Pen. Kita tadi Magic School-nya sudah bisa belum ya saya? Tadi kok agak ini akun saya. Agak lama nih. Oke, kalau agak lama kita ke yang lain dulu ya Bapak Ibu, ke Canva dulu mungkin ya. Kita kenalkan Canva. Oke, karena kelihatannya agak lama nih. Coba. Semoga saja bisa. Oke, kalau memang belum bisa, kita ke Canva dulu ya Bapak Ibu. Canva. Nah, sebelum kita ke Canva, kelihatannya agak lama, kita ulang lagi aja nanti. Canva ya, kita ketik saja Canva, C-A-N-V-A. Nah, ini Canva. Oke. Nah, ini karena saya sudah biasa login di laptop ini ya, sehingga saya bisa langsung menuju ke akun saya. Nah, apabila saya misalnya ini awalnya keluar nih dari pakai laptop baru atau baru memakai Canva gitu misalnya, berarti ketika kita masuk seperti tadi ya, saya contohkan dari awal. Jadi ketika masuk pertama kali di Canva, maka kita harus login. Masuk ini ya, masuk atau login. Tapi kalau kita belum pernah mendaftar, maka kita harus sign up atau daftar. Untuk masuk mudah, tinggal masuk, kemudian gunakan akun Google. Nah, lebih baiknya ketika akun Belajar ID, Bapak Ibu, karena dengan akun Belajar ID ini ada banyak fasilitas yang
free, kita gunakan secara free gitu. Kalau kalau kita pakai akun biasa itu berbayar, tapi kalau pakai akun Belajar ID ini bisa kita gunakan itu akun-akun tadi untuk edukasi itu gratis gitu. Nah, ini semoga saja tidak ada masalah di sinyal, bisa cepat gitu. Nah, di sini di akun kita bisa membuat apa saja. Ini banyak sekali yang bisa kita buat. Bisa berupa dokumen, presentasi, untuk media sosial, untuk video, produk cetak, dan sebagainya. Jadi kita klik buat desain, kita pingin desain apa? Misalnya kita desain presentasi pendidikan, misalnya 16:9, misalnya ini. Jadi di Canva ini kita bisa membuat banyak desain yang bagus dan sudah dilengkapi dengan fitur AI. Jadi fitur AI ini akan memudahkan kita untuk membuat media presentasi dengan cepat, misalnya begitu. Nah, misalnya kita mau tentang apa ya? Puisi misalnya, menulis puisi. Oke, di sini sudah ada beberapa contoh ini, menulis puisi. Atau ini. Nah, kita bisa menerapkan ke seluruh halaman. Jadi desainnya ini kita terapkan ke seluruh halaman. Nah, dan di sini, di Canva ini kan bahasa Inggris ya Bapak Ibu, bahasa Inggris. Mau kita ubah ke bahasa Indonesia, maka kita bisa ke ini, alih ajaib atau ke aplikasi, coba. Nah, di sini ada seperti ini, terjemahkan ya, seperti A+ gitu ya. Ini adalah AI-nya Canva ini. Jadi bisa menerjemahkan, misalnya nih, semua halaman kita terjemahkan, bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. FGHI. Jadi misalnya sudah ada materi, materinya kok bahasa Inggris. Kita terjemahkan, misalnya kita klik ini, tanpa membuat salinan. Jadi full Indonesia semua. Atau kita mau Inggris Indonesia juga bisa. Jadi ini klik terjemahkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, berarti tapi tadi kitalah yang menentukan ini sudah benar atau belum gitu yang di Canva. Kalau belum, ya kita edit-edit gitu ya. Misalnya ini ayat bebas apa? Hilangkan saja, langsung menulis puisi. Salam. Hari ini kita akan mendalami topik menulis puisi bebas. Tujuan. Nah, ini kelihatannya kok sesuai ya, tidak. Ini ya, puisi bebas. Ini ayatnya kita ini jadi puisi bebas. Merupakan jenis puisi yang tidak terikat kaidah. Nah, ini contohnya tadi, pemanfaatan AI pada Canva adalah menerjemahkan langsung. Kemudian misalnya ini, di sini ya, di sini kita ingin dibuatkan contoh puisi. Nah, kita ini tulisan ajaib. Ini yang gambar kayak bintang-bintang ini adalah magic AI-nya Canva. Jadi AI-nya Canva ini. Kita klik tulisan ajaib. Kita cari apa? Kita mau dituliskan tentang apa? Coba buatkan puisi bebas. Kita bisa puisi bebas tentang keindahan alam aja ya, keindahan alam pedesaan. Nah, misalnya ini, kita klik buat. Nah, dalam waktu berapa menit tadi ya, tidak ada 1 menit, langsung keluar puisinya. Pedesaan yang indah, dalam keheningan alamnya, hijau menyegarkan, langit biru menyambut, desa yang damai dan tentram. Segala sesuatu terasa tenang.
dalam suasana yang mempesona. Hidup terasa lebih hidup di tengah keindahan alam pedesaan. Nah, ini kan ada puisinya. Kita kasih gambar ya, Bapak Ibu. Nah, ini gambar, kita klik elemen. Kita klik pedesaan. Misalnya kita ambil foto pedesaan yang mana ya ini. Ini misalkan. Nah, ini foto pedesaan. Nah, fotonya ini juga bisa kita edit Bapak Ibu. Foto ini bisa kita edit dengan menggunakan Magic AI ya. Kita edit foto. Bisa kita edit foto-foto ini. Atau coba-coba kita edit apanya, misalnya kita hapus latar belakangnya. Nah, tadi awannya hilang Bapak Ibu ya, jadi awannya hilang. Ini contohnya lagi ya Bapak Ibu. Jadi dari gambar saja, misalnya ini, gambarnya ini. Dari gambar ini bisa kita edit Bapak Ibu. Ini ya misalnya, coba kita edit gambarnya. Ini awalnya seperti ini, kita edit ya. Edit foto, kita bisa mengedit dengan macam cara. Misalnya edit ajaib. Jadi ini studio ajaib atau Magic Studio ini adalah AI-nya Canva. Kita bisa mengedit. Misalnya bagian ini. Bagian ini mau saya edit. Nah. Kemudian saya lanjutkan. Perubahan apa yang ingin dilakukan berarti menjadi bunga berwarna merah. Misalnya ini contoh. Awalnya kan hijau semua nih gambarnya tadi. Coba ya. Jadi ngedit gambar, membuat kata-kata, membuat media, itu bisa dilakukan di AI. Nah, saya pilih ini. Nah, oke. Selesai. Jadi kelihatan beda ya Bapak Ibu. Jadi awalnya itu hijau semua, ini ada bunga-bunga merahnya. Itu karena tadi saya edit pakai Canva. Gitu. Itu adalah beberapa contoh, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri ya, yang ada tanda bintang ini berarti AI-nya Canva gitu. Mau menerjemahkan, mau menghapus, ya, kita bisa hapus ajaib nih Bapak Ibu, hapus ajaib ya. Oke, kita klik ini hapus. Saya mau menghapus awan yang warnanya putih-putih ini. Nah, ini bisa jadi ini nih ya. Gambar apa bedanya gambar A dengan gambar B. Nah, itu tebak gambar itu bisa nih. Jadi kita buat soal seperti itu. Gambarnya kita buat dari Canva. Oke. Oke, selesai. Oke. Nah, kelihatan beda ya. Ini ada awannya, ini tadi hilang. Nah, yang sebelah sini sudah saya hapus. Ini hijau, jadi ini ada merah-merahnya gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh pemanfaatan Canva ya, dari Magic. Tulisannya, terjemahannya, gambar-gambarnya, semua bisa diedit dengan otomatis dengan Canva. Terus ada lagi tadi apa Bapak Ibu, ChatGPT ya Bapak Ibu, ChatGPT. ChatGPT. Kalau ChatGPT yang penting adalah tadi perintahnya. Ini juga sama, kalau kita sudah login, kita secara otomatis masuk di sini. Tapi apabila kita belum pernah login, maka kita bisa mendaftar dengan menggunakan akun Google. Nah, ini saya sudah pernah menanyakan tentang RPP ya.
Kemudian soal-soal. Jadi saya pernah menanyakan ke ChatGPT, buatkan 5 soal. Jadi saya ngetik di sini, buatkan 5 soal dan pembahasan tentang, kalau tadi ini relasi fungsi, kalau ini saya persamaan garis lurus misalnya. New chat ya. Ini aja. Oke, buatkan 5 soal dan pembahasan tentang persamaan garis lurus. Kelas 8 SMP terkait pembelajaran berbasis proyek konservasi air misalnya. Nah, jadi langsung keluar soal dan pembahasan. Nah, jadi ini kan lebih apa ya, mudah dan bisa inovatif, tergantung kita mengaitkan materi ini dengan apa ya, cocoknya dengan apa ya, misalnya begitu. Oke, ini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa ini sudah 8:30, kita lanjut tanya jawab dulu ya Bapak Ibu. Sambil saya ngecek ini tadi, Magic School saya ada masalah apa gitu tadi. Oke. Ya, silakan Mbak Nadia. Ya. Baik, wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Arna atas penyampaian materi yang sangat menarik malam hari ini. Dan sepertinya Bapak Ibu Guru, wah ini sudah menyiapkan banyak pertanyaan nih untuk didiskusikan langsung dengan Ibu Arna pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Boleh nih dari Bapak Ibu Guru kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Ibu Harna pada malam hari ini. Wah, luar biasa sekali Ibu. Sangat menarik tadi ada diberi contoh untuk penggunaan Canva Magic AI, kemudian juga ChatGPT, dan pastinya nih Bapak Ibu Guru sudah sangat tertarik ya pasti untuk mendiskusikan langsung nih dengan Ibu Harna. Mungkin mohon izin Ibu untuk melanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Baik, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Apabila nanti setelah dipersilakan oleh moderator, Bapak Ibu Guru dapat perkenalan diri secara singkat dan menyampaikan pertanyaannya. Mungkin untuk termin diskusi pertama, kita pilih untuk 3 penanya, Ibu. Di sini sudah banyak sekali nih Bapak Ibu Guru yang raise hand. Mungkin boleh kepada Ibu Erna dari SMK PGRI 3 Malang. Selamat malam Ibu Erna. Mohon maaf Ibu, suaranya belum. Mohon maaf Ibu, ini suaranya belum masuk nih. Masih belum bisa Ibu, masih belum terdengar suara Ibu Erna. Masih belum masuk Ibu. Oke, baik. Baik Ibu Erna, mohon izin untuk kami alihkan ke penanya yang lain terlebih dahulunya Ibu. Oke, baik. Di sini sudah ada Ibu Emilda dari SMKN 1. Selamat malam Ibu Emilda. Selamat malam. Terima kasih ya Mbak sudah diperbolehkan untuk bertanya. Mohon izin Bu Herna, saya Ibu Emilda dari SMK Negeri 1 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada malam ini saya mau bertanya Bu, terkait dengan AI tadi. Jujur aja saya baru tahu terkait dengan Magic Pen, Magic School. Tuh. Yang ingin saya tanyakan, saya kan Bu guru asisten keperawatan, yang mana mata pelajaran yang saya ampu adalah
praktek Bu, KDTK atau keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, untuk pembahasan Ibu tadi terkait dengan Magic Pen itu kan bisa buat soal cerita. Nah, jadi saya baru tahu Bu, ternyata Magic Pen bisa bikin soal cerita. Jadi saya bisa bikin kasus untuk anak-anak saya tuh dengan lebih mudah gitu. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya Bu, terkait dengan praktek tadi. Apakah penggunaan AI itu bisa saya gunakan untuk praktek anak-anak? Misalnya saya mau praktek ke anak-anak cara untuk memandikan pasien misalnya. Nah, itu bagaimana penggunaan AI untuk hal yang misalnya nih saya mau nampilkan saya praktek itu dengan animasi misalnya. Nah, AI apa yang sekiranya tuh cocok gitu Bu untuk dipakai. Dan kalau bisa tutor ininya Bu, pembuatannya seperti apa gitu. Terus selanjutnya terkait dengan Magic Tool sama Magic Pen itu apakah berbayar Bu? Tuh, mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak pertanyaannya Ibu Emilda. Mohon izin untuk kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Baik, untuk penanya berikutnya dipersilakan kepada Ibu Herlia Septina. Mungkin boleh perkenalan diri secara singkat dan menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Selamat malam, Ibu dan Bapak semua. Terima kasih atas waktunya. Moderator saya Herlia dari Riau, SMA 8 Mandau. Menarik sekali Ibu Harna, materinya malam ini. Sudah mendengar AI sudah lama Ibu, tapi terus terang aja ini baru malam ini saya coba gitu ya Ibu, belum mengerti. Jadi pertanyaan saya Ibu, ini berbayar karena saya melihat tadi saya coba langsung praktek ada kredit-kredit gitu ya Bu ya, kata Ibu tadi 10 gitu. Jadi apa bedanya kalau berbayar dan tidak berbayar gitu Ibu, yang pertama. Terus harganya apakah lumayan menguras kantong kalau berbayar gitu Bu? Apakah Ibu punya informasi gitu untuk berbayar? Apakah mungkin dengan email smabelajar.id itu lebih ada spesial seperti itu ya Bu ya? Dan yang kedua juga pertanyaannya seperti yang tadi, bagaimana kalau misalnya kita ingin anak-anak juga ikut terlibat menggunakan AI ini gitu ya di zaman yang canggih ini Bu ya, supaya mempersiapkan generasi yang juga cerdas gitu. Itu saja pertanyaan saya Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Selamat malam. Malam Ibu Herlia, terima kasih kembali atas pertanyaan yang luar biasa. Baik, mohon izin kami tampung kembali. Untuk penanya berikutnya dipersilakan kepada Bapak Sony. Mungkin boleh perkenalan diri secara singkat dan menyampaikan pertanyaannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah memberikan saya waktu dan kesempatan. Saya dari Cimahi, dari SDN Melong Mandiri 7. Izin bertanya, Bu, nih, adakah aplikasi yang seperti Canva ketika memakai akun ID Belajar yang tadinya Pro menjadi gratis? Ya, gitu. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali Bapak Sony atas pertanyaannya. Wah, ini sudah ada 3 penanya luar biasa nih dari Ibu Emilda, Ibu Herlia, dan juga Bapak Sony. Mungkin boleh dari Ibu Harna langsung ditanggapi, Ibu. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama luar biasa ini Bu, dari Bu Emilda ya, Kalimantan Timur. Ibu Emilda mengajar di asisten keperawatan keterampilan dasar. Ini memang banyak praktik, tapi untuk materi praktik kadang-kadang bisa juga diteorikan ya, dijadikan pilihan ganda atau apa, barangkali seperti itu. Berarti misalkan ini sebagai contoh, izin share screen lagi. Oke.
Oke, misalkan ini atau pakai YouTube video question yang ada di Magic School, Bu. Jadi pakainya Magic School ya. Ini untuk kelas berapa ya, Bu? University berarti. Bu Emelda. Mungkin bisa sambil direspon lewat chat atau langsung di-unmute ini karena sebenarnya ini harus interaktif ya kalau saya ini. Oke. Coba. SMK tadi. Yang SMK ya, SMK jurusan asisten keperawatan. Berarti SMK kelas 12. Kelas mungkin. 11. Oh, kelas 11. Kelas 11. Kelas 11. Coba keperawatan keluarga atau apa, Bu, materinya? Salah satu materinya coba bab apa gitu? Pemberian oksigenasi, Bu. Pemberian oksigen. Kita cari dulu ya. Keperawatan pemberian oksigen. Tindakan keperawatan pemberian oksigen gitu ya, misalnya ya. Ini ya, misalnya contoh. Ya, ini karena saya kurang paham ininya ya. Hi, my nah, name is ini Kevin. berarti I'm a professional photographer. Now you can see me talking in English. Kita salin link YouTube-nya ya. Jadi kita cari YouTube materi tersebut gitu. Kemudian kita menuju ke sini. Magic School. Kita pingin berapa pertanyaan? Kalau kita pengen pilihan ganda berarti multiple choice. Ini kalau memang mau dibahasakan Indonesia ini juga bisa bahasa Indonesia ya. Ini tipe pertanyaannya pilihan ganda, kemudian YouTube-nya tadi ini kita kopikan di Magic School. Nah, kemudian kita generate. Kita generate atau hasilkan. Nah, setelah itu akan muncul pertanyaan dan jawaban sesuai dengan tadi. Sesuai dengan video tadi. Jadi di video tadi itu ada penjelasan tentang terapi oksigen ya. Jadi ada pertanyaan apa tujuan terapi oksigen. Kemudian parameter manakah yang digunakan untuk menentukan laju aliran oksigen pada pasien. Terapi oksigen manakah yang paling sederhana? Apa kegunaan masker? Terapi manakah? Jadi barangkali Ibu nanti ketika tes itu modelnya misalnya ini pakai Google Form misalnya ya. Pakai Google Form ini diekspor ke Google Form. Nah, jadi pertanyaan ini diekspor, dijadikan Google Form. Dan nanti Google Form-nya di atasnya ini itu dikasih link YouTube-nya. Jadi gini, siswanya itu lihat YouTube-nya, lihat materinya, kemudian mengerjakan soal berdasarkan materi yang ada di YouTube tadi. Itu barangkali itu ada ide seperti itu, bagaimana Bu? Cek Bu Emilda. Jadi ini kalau tidak bisa diekspor ke Google Form langsung, berarti kita copy paste dulu ya. Soal-soal tadi kita copy paste juga bisa. Jadi itu ide dari saya apabila untuk materi yang sifatnya praktik. Begitu, Bu. Jadi soalnya kita ambil dari YouTube gitu. Soal-soal praktiknya itu kita ambil dari YouTube, terus kita minta dibuatkan oleh Magic School itu tadi soal-soal berbentuk pilihan ganda atau soal-soal berbentuk uraian. Nah, nanti akan ada soal dan pembahasannya di situ juga. Jadi itu juga akan apa ya? Jadi siswanya juga melihat praktiknya, tapi juga memahami praktik itu atau enggak itu juga dari tadi gitu.
Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, apakah berbayar? Jadi semua yang tadi saya jelaskan itu ada yang versi berbayar, ada yang versi gratisnya. Misalnya tadi Magic Pen. Magic Pen itu kalau gratis itu hanya terbatas ya Bapak Ibu. Kita coba share screen lagi, kita lihat perbedaannya. Magic Pen. Seperti ChatGPT, apa itu memang ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Misalnya ini Magic Pen. Nah, bedanya apa antara yang gratis dengan yang berbayar? Di sini saya tidak ada yang memakai berbayar karena saya untuk coba-coba dan untuk mengajar. Iya kan paling saya juga satu semester cuma 3 bab ya Bapak Ibu. Jadi untuk merancang pembelajaran juga tidak terlalu banyak memanfaatkan AI terus-terusan kan, tidak hanya ketika mau ulangan atau mau pembelajaran bab baru, itu saja saya pakai untuk merancangnya. Jadi ini untuk satu hari itu hanya 10 pertanyaan. Tadi sudah saya pakai 5 untuk praktik ya. Jadi ini tinggal 5 Bapak Ibu. Ini karena saya versi gratis. Kalau saya pakai yang berbayar ini ya. Nah, ini ada nih. Kalau berbayar ini ada macam-macam nih, bayarnya yang berapa gitu. Kalau kita mau upgrade yang $19 per bulan, ini sudah GPT-4, mungkin dia lebih canggih lagi gitu ya. Terus unlimited ininya, kita bisa sehari itu pertanyaannya bisa sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian apa-apa, nah ini. Jadi ini kelebihan-kelebihannya. Atau yang ini misalnya. Ini apa? 1.500 kredit per hari. Ini $20. Ini jadi beda-beda ya Bapak Ibu, harganya beda-beda, fasilitasnya pun beda-beda. Jadi semakin mahal pastinya fasilitasnya semakin canggih, semakin bagus. Tapi saya sendiri juga tidak pernah pengalaman untuk memakai yang berbayar. Jadi saya pribadi memakainya yang gratis, dan saya rasa dengan gratis itu sudah lumayan banyak memberikan inspirasi untuk kita pembelajaran inovatif gitu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu kalau menggunakan yang gratis, tidak masalah. Kalau mau yang berbayar juga tidak masalah sih, tapi saya rasa dengan gratis pun kita sudah banyak menerima manfaatnya gitu. Tidak masalah. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman pakai yang berbayar, nanti bisa cerita nih di chat atau nanti cerita ketika diberi kesempatan oleh moderator. Jadi yang berbayar itu yang seperti apa gitu, saya juga kurang tahu karena belum menggunakan gitu ya. Kalau yang Canva itu memang karena pakai akun belajar ID, makanya saya juga nggak bayar juga gitu. Tapi pakai dapat fasilitas Magic AI tadi. Kalau yang akun belajar bukan akun belajar ID, akun biasa itu memang tidak ini ya, tidak semua Magic AI ada di sana gitu. Istilahnya itu. Ya. Saya kurang paham untuk yang berbayar, nanti mungkin ada yang bisa sharing gitu. Kalau saya pribadi pakainya gratisan, tapi alhamdulillah sudah lumayan memberikan banyak manfaat untuk saya gitu. Terutama ide-ide seputar pembelajaran inovatif atau soal-soal yang inovatif tadi. Kemudian dari Bu Herli ya, anak-anak ikut bisa tidak? Tentu saja bisa, dan saya yakin mereka itu sudah mengenal itu yang namanya ChatGPT dan lain-lain. Ini sudah familiar ya. Kalau murid-murid saya pribadi itu kalau diberi PR itu kadang saya harus cek lagi nih, ini mengerjakan sendiri atau pakai ChatGPT, itu kadang gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau berupa file itu saya copy, saya pastekan lagi ke ChatGPT, terus saya tanyakan, apakah ini kamu yang mengerjakan gitu? Nanti ChatGPT bisa jawab, iya gitu. Jadi kita bisa ngecek anak-anak pakai atau enggak juga gitu di sana.
anak-anak bisa diikutkan terutama dalam pembelajaran berbasis project agar mereka memanfaatkan AI untuk memudahkan tugas, tapi tetap harus dibatasi. Kalau di sekolah kami itu tidak setiap hari memakai HP, jadi hanya hari-hari tertentu saja boleh membawa HP, sehingga tidak apa ya. Nanti kalau terlalu kecanduan itu kan juga kemampuan melatih otak, melatih penalaran, pemecahan masalahnya kan juga kurang gitu. Jadi tetap kita harus memanajemen kelas kita gitu. Kapan saatnya pakai AI dan kapan saatnya mereka melatih kemampuannya sendiri begitu. Jadi tetap kitalah yang menentukan gitu. Jangan sampai ketika kelas kita terlalu sering ya menggunakan HP dalam pembelajaran itu akan membuat interaksi antar siswa jadi kurang, kecerdasan emosional, empatinya juga kurang gitu karena terlalu sering pakai HP gitu. Jadi kita tetap harus kapan saatnya pakai HP, kapan saatnya tidak pakai HP itu kita harus manajemen. Jadi kalau di sekolah kami kalau memang tidak boleh bawa HP ya tidak ada yang bawa HP gitu. Tapi kalau saatnya hari ini harus bawa HP ya bawa HP semua. Biasanya seperti itu. Dan aturan itu kalau tidak diindahkan itu HP-nya bisa dikembalikan ke orang tua. Maksudnya gini, HP-nya nanti yang ambil harus orang tua. Jadi HP-nya diambil guru untuk diserahkan ke orang tua. Misalnya seperti itu. Jadi harus ada manajemen ketika siswa dilibatkan dengan pemanfaatan AI atau HP dalam pembelajaran. Jadi kapan saatnya memakai HP dan kapan saatnya tidak memakai HP itu harus ada regulasinya di sekolah gitu. Kemudian dari Pak Sony untuk aplikasi apa yang kalau pakai belajar ID ini lebih ini ya, saya rasa mungkin ada tapi yang sering kita pakai adalah memang Canva ya, Canva untuk saat ini. Barangkali untuk yang lain saya belum begitu paham gitu. Akun belajar ID ini kerjasama dengan apa saja saya belum begitu paham gitu. Mungkin itu Mbak Nadia. Baik, Ibu Harna, luar biasa nih tanggapan dari Ibu Harna. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Emilda, Ibu Herlia, dan juga Bapak Sony. Baik, Ibu, sebelumnya mohon izin Ibu ini mau cek semangat Bapak Ibu Guru terlebih dahulu nih. Ya. Apakah masih semangat Bapak Ibu Guru? Mungkin boleh disampaikan di kolom chat Zoom. Kalau masih semangat gitu, atau udah pada lemas nih, semangat, masih semangat, wah luar biasa sekali, masih semangat dong, wah semangat 45, wah luar biasa. Baik, ini Bapak Ibu Guru, ini masih ada waktu, saatnya kita melanjutkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab di termin kedua. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, ini dikarenakan keterbatasan waktu juga. Untuk termin kedua ini dipersilakan untuk 2 penanya saja. Dari Bapak Ibu Guru ini sudah banyak sekali nih yang antusias untuk bertanya, ingin berdiskusi langsung dengan Ibu Harna. Baik, dipersilakan kepada Bapak Kurnia Ilharpen. Selamat malam Bapak. Mohon maaf Bapak, ini masih dinonaktifkan. Oh iya, sudah. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Kurnia Ilharpen, sering dipanggil Pak Il gitu ya. Jadi saya mengajar di SMK Negeri 1 Padang. Jadi dari Padang. Di sini sangat menarik sekali yang disampaikan tadi. Memang ini merupakan sebuah kemudahan bagi kita dalam menggali ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi di sini yang jadi mungkin kami juga pernah mencoba gitu ya beberapa dari fasilitas-fasilitas yang ada di AI ini. Cuman ada beberapa kendala yang mungkin apakah seperti yang disampaikan tadi mungkin ada yang berbayar dan kemudian ada yang tidak. Mungkin yang berbayarnya mungkin yang bisa melakukan itu gitu. Terutama pada kita
membuat sebuah job sheet yang lebih spesifik gitu dari kegiatan praktek di elektronika gitu. Jadi kita ingin mencoba membuat sebuah job sheet gitu ya, job sheet yang sesuai dengan standar industri. Tapi pada saat kita mencoba, ternyata ada fasilitas yang tidak bisa dimunculkan gitu, tidak muncul, tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang ingin kita buat gitu. Jadi mungkin ya seperti yang sampaikan tadi, mungkin ini yang berbayar mungkin yang melakukan gitu kan. Jadi apakah hal seperti itu, apakah ada fasilitas yang lain mungkin yang bisa kita jadikan untuk membuat supaya dia job sheet itu kan sekarang SMK kan dia harus sesuai dengan standar industri seperti itu, produk-produknya, workshop segala macamnya gitu. Jadi kita membuat job sheet-nya juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di industri itu. Nah, jadi kira-kira apa kira-kira yang bisa mungkin solusi selain kita harus berbayar seperti itu. Kalau berbayar kan kita harus bayar setiap bulan atau gitu kan untuk melaksanakan. Apakah mungkin ada fitur-fitur atau fasilitas yang lain yang mungkin kami belum tahu gitu yang bisa membuat seperti itu. Yang berhubungan dengan keteknikan itu, teknik tadi gitu ya, yang misalnya seperti contohnya elektronika itu. Mungkin itu karena kita ingin membuat sebuah job sheet yang kira-kira menarik bagi peserta didik lah gitu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Yes. Baik, terima kasih Bapak Ilharpen ya atas pertanyaannya yang luar biasa. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, ini dikarenakan ternyata waktunya sudah sangat terbatas. Mohon izin untuk termin kedua hanya untuk satu penanya saja dan monggo dipersilakan dari Bu Harna untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Bapak Ilharpen. Persilakan Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa ini pertanyaan dari Pak Kurnia Ilharpen ya. Betul sekali, barangkali memang kalau gratis itu ada kekurangannya ya, tetap di mana-mana yang gratis dan berbayar itu pasti beda gitu. Coba kalau misalnya ChatGPT ya Bapak, izin share screen untuk ChatGPT. Oke. Barangkali prompt-nya atau perintah kita itu dibuat dengan bahasa yang lain atau dengan lebih lengkap misalnya. Mungkin seperti itu. Contohnya saya coba. Nah, contohnya saya ketika membuat modul P5. Saya perintahnya ini lumayan banyak nih. Kemarin gini, murid-murid saya yang kelas 7 itu banyak yang tidak bisa PBB, baris berbaris. Jadi saya buat lengkap gitu. Buatlah aktivitas pembelajaran proyek dengan tujuan menjaga kesehatan fisik dan mental remaja. Ini tema P5-nya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian kegiatannya itu inginnya PBB. Jadi baris berbaris itu. Saya lihat di PMM kan tidak ada, P5 kok PBB kan tidak ada. Nah, coba ini mau saya sharingkan dengan ChatGPT aja gitu. Karena belum ada modul project tentang PBB kan di P5 itu, di PMM gitu. Ini saya coba aja sih PBB karena masalahnya banyak anak yang tidak bisa baris berbaris kelas 7 SMP. Tahapan kegiatan itu kan sesuai dengan modul P5 itu ada find, imagine, do, share. Jadi find, tahapan menemukan masalah. Kemudian mendapatkan ide produk, tahapan membuat produk. Kemudian tahapan membagikan produk atau penilaian. Nah, jadi membuat perintahnya untuk ChatGPT pun harus lengkap kalau P5. Kenapa? Karena ChatGPT ini kan
update-nya tahun 2022 ya, 2021 mungkin ya. Kalau yang 2023, 2024 ChatGPT ini nggak update gitu, apalagi yang gratisan itu nggak ada. P5 itu apa? Mungkin dia seperti itu. Jadi kalau kita membuatnya sampai lengkap seperti ini, maka dia bisa menjawabnya. Kemudian aktivitas proyek untuk bangun jiwa raga melalui PBB ini ada tujuannya ini. Jadi dia bisa merangkaikan kata-kata yang lebih bagus daripada saya tadi kan. Ini jadinya tujuannya membantu remaja kelas 7 SMP menjaga kesehatan fisik dan mental melalui pembelajaran kedisiplinan dan kegiatan fisik dengan fokus pada ketidakmampuan baris berbaris. Tahapan menemukan observasi lapangannya. Siswa melakukan observasi lapangan di lingkungan sekolah untuk identifikasi masalah ketidakmampuan baris berbaris. Mereka mencatat situasi, alasan, dan dampak dari ketidakmampuan ini. Kemudian wawancara dan survei. Nah, kalau yang seperti ini lebih jelas. Jadi siswa wawancara dengan teman sekelas atau guru untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut alasan dibalik ketidakmampuan baris berbaris. Kemudian survei online atau kertas. Kemudian imagine, brainstorming, membuat proposal ide, kemudian pembuatan program pelatihan, implementasi program. Nah, barangkali nanti kalau di SMK juga seperti itu. Terus saya juga ini minta kalau alokasi waktunya sekian JP, masing-masing sekian-sekian JP bagaimana? Nah, dia terus memberikan gambaran. Jadi diskusinya 15 JP, wawancara sekian JP. Jadi ini saya minta lagi bagaimana kalau temanya aksi bergizi. Nah, ini juga dia juga memberikan dengan rincian yang sesuai keinginan saya. Jadi walaupun temanya saya ubah-ubah, tapi langkah-langkahnya ini juga sesuai. Jadi dengan langkah tadi ini ya, find, imagine, do, share. Jadi langkah-langkahnya pun sesuai, paling tidak dengan kita memberikan prompt atau perintah yang selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya, mungkin sampai berapa paragraf pun nggak masalah gitu di ChatGPT, maka dia akan memberikan jawaban yang juga lebih lengkap seperti itu. Jadi paling tidak itulah solusi lainnya adalah kita membuat perintah yang lebih lengkap, lebih jelas bagi dia, sehingga jawaban dia lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan kita juga bisa memberikan contoh gitu. Misalnya ya, kita mau dibuatkan contoh, buatkan judul karya tulis tentang sejarah. Contohnya adalah menelisik jejak orang Eropa di kota Lumpia. Buatkan judul yang sejenis itu. Nah, dia pasti akan memilih kata-kata yang seperti yang kita inginkan gitu, gaya bahasa yang sesuai kita inginkan itu. Barangkali itu perintahnya sampai ke contoh atau apa, perintahnya juga sejelas-jelasnya. Mungkin itu bisa jadi dicoba sebagai salah satu solusi. Barangkali itu Pak Kurnia. Baik. Wah, luar biasa tanggapan dari Ibu Harna. Semoga tanggapan dari Ibu Harna tadi sudah dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ilharpen Kurnia ya tadi. Ya, Kurnia. terima kasih. Nanti kita cobakan, mudah-mudahan bisa digunakan di job sheet-nya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak. Luar biasa nih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah aktif berdiskusi malam hari ini. Apabila ada nih Bapak Ibu Guru yang belum berkesempatan untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan pemateri, jangan khawatir karena kita masih akan bertemu kembali di pertemuan ketiga. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Harna yang sudah menyampaikan materi luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Sama-sama Mbak Nadia. Baik, alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu Guru.
Tanpa terasa, kegiatan kita malam hari ini telah berada di penghujung waktu untuk Diklat Nasional Belajar Bersama hari kedua tentang strategi dahsyat dan praktis inovasi perangkat ajar kurikulum merdeka berbasis artificial intelligence yang disampaikan oleh Ibu Harna sebagai narasumber hebat kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, sebelumnya saya akan persilakan terlebih dahulu nih kepada Ibu Harna untuk menyampaikan sedikit closing statement. Kepada Ibu Harna, waktu dan layar dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Benar sekali ya Bapak Ibu, jadi AI ini bisa membantu kita. Dan yang terpenting adalah kita tetap bijaksana dalam memanfaatkannya. Jadi saran-saran dari AI itu kita sendirilah yang memutuskan gitu. Tidak sepenuhnya benar. Kadang-kadang AI saya beri soal matematika, kadang juga ada salahnya gitu. Dia salah mengerjakan. Jadi tetap kita sendirilah yang menentukan ini sarannya benar enggak, bisa kita pakai enggak untuk kelas kita dan sebagainya. Jadi yang terpenting adalah fokus kita ke murid kita, dan semoga dengan adanya bantuan dari AI, kita akan lebih cepat dalam mempersiapkan pembelajaran yang inovatif, mendapatkan ide-ide yang inovatif, sehingga murid kita pun akan sering berinteraksi dengan pembelajaran yang interaktif, yang inovatif. Akhirnya mereka pun bisa semakin kreatif dan inovatif juga, seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ilmu yang disampaikan Ibu Harna pada malam hari ini dapat berkah dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Amin amin ya robbal alamin. Amin.